Generasi saya ini berkualitas atau tidak. Kuncinya Bu, karena banyak sekali orang tua yang kalau dia putus kuliah udah kayak patah hati sama anaknya, atau mungkin ya dia di PHK, anakku ini nggak rajin atau apa. Itu bagaimana agar kita itu nggak give up sama kegagalan-kegagalan yang dialami oleh anak kita. Kebetulan di keluarga kami itu memang pendidikan nomor satu. Jadi sempat sedih, saya sempat juga menangis ya Allah gitu ya. Mulai dari kipas angin tidak bisa dinyalakan, bisa nyala, listrik tidak bisa nyala, lampu bisa menyelesaikan. Agar orang tua itu nggak fokus dengan keinginannya. Iya, betul. Saya didik mulai dari kecil karena anak-anak saya kan laki-laki semua. Kamu besok punya istri, punya anak, jadi membiayai, bertanggung jawab itu harus tertanam di jiwa mereka. Gitu. Kata Allah, kalau laki-laki baik pasti mendapatkan perempuan yang baik. Kalaupun nanti perempuan itu tidak mendapatkan laki-laki yang baik, ya berarti itu ujian kan gitu ya. Ayah ibu ini harus soleh dulu ya, harus soleh dulu, harus solihah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di sini saya Miss Fitri di Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini bisa lanjut bertemu dengan pemirsa setia channel SMK Muhammadiyah 1 Gresik dalam acara Kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Sekali di episode kedua di Ramadan pada tahun ini ada yang sangat spesial nih ya. Biasanya kita itu bintang tamunya selalu ustadz-ustadz. Nah, untuk episode kali ini khusus kita datangkan ustadzah yang luar biasa sekali. Sebelum saya sapa beliau, saya mau kasih kisi-kisinya nih, barangkali sudah ada yang menebak. Jadi beliau ini sebenarnya ibu rumah tangga ya, tapi beliau juga seorang orang tua yang luar biasa. Beliau juga mengajar di Mindaka. Dan yang spesial lagi, beliau juga sebagai jurnalis di kontributor di PWMO di Kabupaten Gresik. Selain itu beliau juga ketua Majelis PAUD Dasman PDA Gresik. Luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu yang di rumah, wali murid semuanya hari ini pasti akan mendapatkan inspirasi yang banyak sekali untuk bisa menjadi orang tua yang bukan hanya berkontribusi di dalam keluarga tapi juga untuk masyarakat sekitar. Langsung saja kita sapa dulu. Beliau adalah Ibu Musrifah SAG. Assalamualaikum Ustadzah. Saya panggilnya Ustadzah saja ya. Boleh. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya, ini hari ini mengajar tapi izin ke sini gitu Bu ya. Ya, luar biasa sekali. Baik Ibu, untuk episode ini spesial Bu ya. Ibu adalah bintang tamu perempuan pertama. Terima kasih. Ya, yang kita undang di acara kajian Islami di SMK ini ya. Kenapa kami undang? Karena memang sebenarnya di sini kan juga penontonnya bukan hanya bapak-bapak yang butuh inspirasi ya, tapi juga ibu-ibu yang mereka butuh inspirasi gimana sih harus ngurus anak sambil mungkin bekerja dan lain sebagainya gitu Bu ya. Baik, kita langsung ke tema saja Ibu. Untuk tema kita pada episode kali ini yakni dari rumah untuk dunia, peran keluarga dalam membentuk generasi berkualitas ya. Nah, sebelum kita ngobrol tentang tema ya, kita mau bahas nih Bu. Kalau nggak salah ini anak-anak Ibu, anaknya ada 4 ya, putranya ya? Semuanya sebenarnya 5 laki-laki semua. 5 laki-laki semua. Dan sekolah di SMK kamu tuh 4 ya. Luar biasa. Yang terakhir di SMP Mulia, dan insya Allah 2 tahun lagi dia akan masuk ke sini. Luar biasa, berarti 5-limanya akan sekolah di sini. Insya Allah. Iya. Boleh diceritakan nih, yang pertama jurusan apa, namanya siapa, monggo. Iya. Terima kasih Us Fitri. Saya merasa spesial hari ini karena ternyata hari ini adalah saya merupakan tamu yang pertama perempuan. Dan mungkin ini pertama kali saya di podcast ya, jadi ini pengalaman yang luar biasa insya Allah nanti. Anak yang pertama lulusan tahun 2020
Bagus Bahrudin. Saat itu dia mengambil jurusan di TKR. Oke, Jurusan sekarang TKR. Sekarang alhamdulillah dia menekuni bisnisnya sendiri di digital entrepreneur. luar biasa. Khusus di Mobile Legend. Di game wow. online. Iya, 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 alhamdulillah. iya. Keren sekali. Iya, jadi memang dulu waktu SMK kan memang dia sudah menekuni itu sebenarnya. Iya, iya. Kemudian sempat kuliah sampai semester 6, tapi akhirnya dia memilih hidupnya Untuk jadi jadi untuk menentukan entrepreneur, entrepreneur itu, sehingga kemudian dia sampai di semester 6. Iya. Ya, kemudian yang kedua, Hikmat Ibrahim Abror saat itu mengambil Iya. jurusan di TI. Iya. Kemudian dia minta izin untuk tidak melanjutkan sekolah, tapi dia ingin bekerja, dan alhamdulillah dia bertanggung jawab. Dia kemudian langsung bekerja, tapi memang tidak lama, 1 tahun pindah, tapi justru itu yang menjadi pembelajaran dan pengalamannya ketika dia saat itu di tahun berapa ya, sekitar 2 tahun yang lalu dia kena PHK dari PT, salah satu PT di Gresik ya. Nah saat itu kemudian dia berhenti 2 bulan. Saya terus memberikan semangat, insya Allah nanti Allah akan memberikan yang terbaik. Nah kemudian di salah satu PT di JIPES itu, PT Siniglas, kebetulan dia dipanggil interview. Nah dari interview itu Ibrahim menceritakan pengalaman kerjanya dari sini. Di PT ini dia sebagai apa, di PT ini. Nah mungkin ternyata keberkahannya di situ. Jadi dia sabar walaupun kena PHK atau dikeluarkan dari ternyata dari PT Sinyi itu kemudian dia diberi kesempatan untuk bekerja di situ selama 2 bulan. Kemudian dia mendapatkan rezeki, diberikan kesempatan magang ke Cina waktu itu. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Jadi saya juga terima kasih SMK Mutu yang telah memberikan pendidikan yang begitu bagus untuk anak saya. Kemudian yang ketiga itu Mufti Salim. Yang masih di sini. Yang masih di sini kelas 11 di jurusan TKR. Kemudian yang keempat itu Syahdan Ali Wahyu di TEI. Kebetulan di TEI 2. Berarti untuk saat ini ada 2. Yang saat ini ada 2 yang sekolah di SMK Mutu. Yang terakhir masih SMP. Kemarin sempat saya tanya mau kemana besok. Aku besok ke SMK Mutu aja Bu, katanya gitu. Iya, luar biasa sekali ini Bu ya. Yang membuat saya menarik itu gini Bu ya, kebanyakan orang tua itu ya, apalagi mohon maaf dengan guru gitu ya. Kalau ada anak yang, kok kamu nggak kuliah sih Le, kok kamu di PHK sih Le, biasanya di situ orang tua itu kayak ya udah kayak mau give up gitu sama anaknya. Tapi saya yang membuat saya tertarik dari cerita Bu Musyrifah tadi itu kayak dia nggak kuliah. Dia semester 6 putus kuliah, tapi tetap dikasih semangat dan akhirnya beneran sukses. Dan sama yang Hikmat tadi juga nggak langsung jadi karyawan yang sukses, tapi dia di PHK dan sukses. Nah kuncinya karena banyak sekali orang tua yang kalau dia putus kuliah udah kayak patah hati sama anaknya, atau mungkin ya dia di PHK, anakku ini nggak rajin atau apa. Mungkin tips atau trik untuk kita, saya juga sebagai calon orang tua itu bagaimana agar kita itu nggak give up sama kegagalan yang dialami oleh anak kita. Sebenarnya latar belakang keluarga saya ya khususnya, kalau ayahnya kan memang anak tunggal ya, jadi tidak punya saudara gitu ya. Kebetulan di keluarga kami itu memang pendidikan nomor 1, jadi termasuk terus berjenjang terus sampai tingkat akhir itu di keluarga kami memang seperti itu. Nah, ketika itu mohon maaf, Bagus Bahrudin itu bersyarat. Aku mau kuliah, tetapi aku harus diberi sesuatu gitu ya. Karena kan memang waktu itu kan ayahnya kan ada rezeki gitu ya. Jadi si bulan ini apa. Nah, Bagus Bahrudin waktu itu memang yang dipilihnya adalah mungkin saat itu dia pilih alat untuk bekerjanya itu, dan kebetulan mereknya juga cukup bagus gitu ya, jadi memang agak besar. Tapi ketika mahal itu juga, gitu. Iya betul. Nah ayahnya waktu itu enggak terlalu besar ya, terus dia cerita di situ nanti ada begini dan lain sebagainya. Mungkin linknya cukup besar ya untuk mengakses pekerjaannya itu. Akhirnya diberi oleh ayahnya, maka dia akhirnya
mau untuk melanjutkan itu. Saya mau kuliah tapi harus ada saatnya gitu. Tapi enggak apa-apa ya, tetap kita fasilitasi. Nah, sampai mulai dari perjalanan semester 1, semester 2 itu lancar sampai pada akhirnya saya merasakan ada sesuatu kok ganjil ya, kok nggak semangat seperti yang kemarin, ada apa gitu. Dia tidak mau cerita, memang kan bagus kan agak tertutup ya gitu ya. Sempat kita dudukkan bersama, jadi ada ayahnya, ada saya. Dia bercerita, dia menyampaikan dari hatinya. Sempat saya sedih ya, saya sempat sedih, saya sempat juga menangis ya Allah gitu ya, ayo nak gitu. Tapi ketika ayahnya sudah cukup, jangan diteruskan. Akhirnya dia masuk kamar, kemudian gimana ya, ini kalau ya campur aduk ya pikiran saya. Ya. Artinya kan saya beberapa kali di tempat mendorong masyarakat ketika menjadi narasumber di mana-mana kan saya menyampaikan ke orang tua, kalau punya kesempatan disekolahkan, silahkan sekolahkan setinggi-tingginya karena pendidikan itu penting. Tapi ternyata sekarang anak saya sendiri gitu loh. Iya. Sempat berkecamuk dalam hati, tapi akhirnya sudah jangan diteruskan. Mungkin ada hikmahnya di balik itu. Akhirnya 1 minggu, 2 minggu dia ceria ya gitu. Ya merasa sudah selesai, sudah bebas itu. Akhirnya ayahnya sudah kita ambil hikmahnya, mungkin ini yang terbaik selama 3 tahun kemarin mungkin dia sudah mengenyam pendidikan banyak dari. Dan kelebihannya bagus Fakhrudin itu otodidak belajar, semua dipelajari. Nah, ketika itu semua apapun persoalan di rumah itu dia bisa menyelesaikan. Mulai dari kipas angin tidak bisa dinyalakan, bisa nyala. Listrik tidak bisa nyala lampu, bisa menyelesaikan. Ada handphone adiknya trouble, handphone ibunya trouble, dia bisa menyelesaikan. Jadi itu sepertinya sepele ya, tapi bagi kami adalah luar biasa. Mungkin ini kesempatan dia belajar sendiri, menggali sendiri dari alat yang difasilitasi ayahnya tadi itu. Ya akhirnya kita berdua merasa lapang ya, artinya sudah tidak apa-apa, kita ikhlaskan. Yang penting anaknya nyaman, kemudian dan nun sewu memang berpenghasilan ya. Jadi akhirnya kita support bahwa itu mungkin menjadi nanti sebagai salah satu kekuatan untuk melanjutkan hidupnya dia sendiri. Biasa jadi nggak selalu kamu harus lulus kumlot yang terbaik. Tidak. Iya. Sebenarnya memang idealnya kan seperti itu ya. Pemikiran banyak kan orang tua seperti itu, Bu. Tapi saya selalu mengajarkan anak-anak ya bersyukur itu tadi ya. Jadi mungkin saya harus mensyukuri bahwa bagus Fakhrudin sampai di situ. Hikmat pun juga begitu. Sudah awal Bu, saya kan memang dia sejak kecil memang tidak tergolong anak yang cerdas ya. Sehingga ketika dia memutuskan, Bu, aku sudah tidak kuat mikir, Bu, aku sudah selesai Bu sekolahnya itu. Akhirnya, oh iya memang, tapi aku bekerja Bu gitu. Dia berjanji bekerja dan ternyata dia bertanggung jawab sampai sekarang. Alhamdulillah dia pekerja keras luar biasa. Nah, dari satu pertanyaan ini kita sudah banyak yang harus kita gali nih Bu ya, agar orang tua itu nggak fokus dengan keinginannya ya. Kita juga harus support dan tadi juga yang bisa kita contoh duduk bersama tadi itu Bu, yang mungkin kadang dari keluarga yang sering kita lupakan. Yaudah kalau ada anak bikin kesalahan, kita fokus dengan kekecewaan. Sebagai orang tua nggak ada duduk bersama musyawarah, nggak ada kelapangan. Jadi akhirnya malah nggak beres. Ternyata itu tadi ilmu yang sangat luar biasa sekali. Sehingga insya Allah nanti para orang tua di sini ya, jadi kalau cuma lulus SMK berarti nggak apa-apa ya, jadi dua-duanya tadi lulus ijazah SMK. Waktu itu kan SMK pilihannya sendiri. Aku sekolah di SMK, padahal di lingkungan kami hampir tidak ada yang sekolah di SMK, sekolah SMA supaya bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Harapan saya dulu kan gitu, SMA ya nak, dia tidak mau. Nah akhirnya sendiri, sudah terlihat ini generasi berkualitasnya nih Bu ya. Dari itunya. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya. Oke, ini tentang Muhammadiyah Bu ya. Jadi jenengan ini kan sangat aktif ya. Jadi ya di Muhammadiyah ini jadi ketua majelis Taudasmen, juga kontributor di PWMU. Nah, pertanyaannya bagaimana Ustazah ini membangun kesepemahaman di rumah agar anak-anak itu bangga menjadi pelajar Muhammadiyah dan tidak sekedar ikut-ikutan tren sekolah lain. Dari SMP sudah Muhammadiyah,
SMK-nya di Muhammadiyah gitu. Kok kan biasanya anak itu kayak nggak mau, aku mau negeri kayak teman-teman yang lainnya gitu. Bagaimana itu? Anak saya kelima-limanya lahir di rumah sakit Muhammadiyah. Oh, Masya Allah. Dari situ ya mungkin ya. Dari situ kemudian ya memang keluarga kami memang mayoritas. Kemudian di TK-nya itu yang Bagus Fakhrudin, Hikmat Ibrahim Abrar sama Daud Yusuf. Kebetulan di TK Aisyah. Kalau yang Mufti Salim sama Wahyudi itu di TK Muslimat, karena memang waktu itu saya sibuk menjadi kepala sekolah sehingga akhirnya diambil alih oleh neneknya. Sudah, kamu jangan pikirkan ini nanti biar nanti ibu yang mengantarkan dan menjemput dan lain sebagainya, karena memang dekat dengan rumah gitu. Nah, kelima-limanya itu juga semuanya sekolah di MI Muhammadiyah 2 Karangrejo. Jadi yang mungkin ngajar ini. Iya, jadi semuanya sekolah di situ. Kemudian SMP-nya juga SMP Muhammadiyah 5 semua. Jadi mungkin itu ya, mulai dari kecil mungkin sudah ditanamkan sekolah di Muhammadiyah. Dan itu tadi yang saya ceritakan, harapan saya kan di SMA ya, SMA mana enggak tahu ya waktu itu ya. SMA ternyata pilihannya SMK Muhammadiyah, Bu, gitu. Adiknya juga ikut SMK. Nah, melihat Bagus Fakhrudin itu kan dulu suka itu, Bu, bongkar pasang sepeda. Nah, itu pun juga difasilitasi sama ayahnya. Saya itu sampai habis 2 sepeda untuk itu bongkar pasang ya. Nah, akhirnya sama ayahnya ya sudahlah, biar dipakai untuk belajar di rumah. Hikmat Ibrahim Abrar juga gitu, suka gitu. Sehingga mungkin termasuk tadi kipas angin tidak nyala bisa nyala, lampu bisa menyelesaikan semua urusan di rumah, sehingga adiknya itu kan melihat oh kok bisa ini ya, kok pinter ini ya. Apalagi adik-adiknya kan juga suka Mobile Legends itu ya, game online itu, sehingga akhirnya ya itu tadi ya, seperti jadi teladan gitu ya. Akhirnya sekolah di sana gitu, sampai Wahyu kemarin, Mas, ayo di SMA yuk sama ibu nanti biar bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Padahal saya yakin setelah SMK pun juga sebenarnya bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya kan. Tapi harapan saya mungkin karena mungkin lingkungan SMK kan mindsetnya itu kan kerja gitu ya. Sehingga kemudian itu. Tapi saya bersyukur ternyata nyata gitu loh. Memang betul. Jadi Bagus Fakhrudin juga bisa mewujudkan, karena anak saya kan 5-5-nya laki-laki ya. Jadi pendidikan yang saya terapkan tidak hanya mereka tumbuh dewasa kemudian sesuai dengan harapan orang tua, tetapi tanggung jawab, mengayomi dan membiayai itu saya didik mulai dari kecil. Karena anak-anak saya kan laki-laki semua. Kamu besok punya istri, punya anak, jadi membiayai, bertanggung jawab itu harus tertanam di jiwa mereka gitu. Nah, itu kan tadi ceritanya dari mereka sudah besar, Bu ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, Bu ya, mengapa Islam memposisikan keluarga sebagai madrasul ula, sekolah pertama? Apa dampaknya bagi dunia jika sebuah generasi lahir dari rumah yang kehilangan fungsi spiritualnya? Nah, tadi kan ceritanya udah gede. Nah, sekarang pas kecil nih, Bu ya, karena pembelajaran juga buat saya dan mungkin orang tua yang lainnya. Sebenarnya dari kecil itu yang di rumah madrasul ula itu apa dulu yang harus ditembak nih untuk anak-anak ini agar ketika dia besar dia punya tanggung jawab. Kayak tadi, mohon maaf, dia memang nggak mau kuliah tapi dia tanggung jawab, dia mau kerja, dia mau meneruskan hidupnya dengan baik. Mungkin bisa jadi betul, keluarga itu menurut Islam ya, keluarga adalah sebagai madrasah pertama. Nah, setelah itu kan sekolah, kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya. Semua itu berangkat dari rumah masing-masing ya, Nah, tergantung backgroundnya seperti apa keluarga itu. Maka sebelum jadi keluarga kan pasangan itu harus menentukan siapa yang menjadi pasangannya kan gitu. Kata Allah, kalau laki-laki baik pasti mendapatkan perempuan yang baik. Kalaupun nanti perempuan itu tidak mendapatkan laki-laki yang baik, ya berarti itu ujian kan gitu ya. Tidak harus seorang perempuan mendapatkan laki-laki yang tidak baik kemudian perempuannya tidak baik, tidak begitu. Berarti itu memang ujian. Dan harapannya memang betul bahwa Allah itu disampaikan dalam Al-Quran,
laki-laki yang baik mendapatkan perempuan yang baik. Maka sebelum kita berkeluarga kan kita menentukan pasangan kita kan gitu. Nah setelah itu tujuan dari rumah tangga itu kan setidaknya salah satunya adalah mempunyai keturunan, gitu kan, mempunyai keturunan. Nah maka ayah ibu ini harus soleh dulu ya, harus soleh dulu, harus solihah dulu. Maka nanti untuk mendidik anak ini mudah. Kalau ayahnya soleh, ibunya solihah, itu pasti membentuknya juga arahnya ke soleh dan solihah. Nah, kan selalu misalnya dalam rumah tangga kan selalu ada doa-doa yang itu kan gitu. Kemudian maka insya Allah ya, kalau laki-laki baik, perempuannya baik, ayah soleh, ibu soleh, insya Allah rumah itu pastinya tenang ya, tenang, damai. Dan pastinya nanti anak cucunya juga baik juga insya Allah ya, baik juga karena orang tuanya mendidiknya juga baik. Berarti kalau ada istilah kadang gak apa-apa ayah seperti ini, nah pokoknya kamu harus jadi orang baik, kamu jangan tiru ayah, itu salah Bu ya? Tidak juga salah, karena kan memang kita tidak tahu perjalanan manusia masing-masing ya. Dan itu ujian tadi loh, mungkin masa lalunya adalah mungkin kurang baik ya, itu sebagai ujiannya beliau gitu ya. Kemudian ada wanita yang mau menerima sebagai suaminya seperti itu, akhirnya kan secara tidak langsung dijalankan itu ya rumah tangga itu gitu. Jadi ya itu tadi, kesabaran juga faktor utama ketika menerima laki-laki yang kurang, menerima perempuan yang kurang, kan kita harus sabar untuk menjalaninya. Dan menjalani sampai sekarang di titik ini, anak-anak dulu waktu kecil itu juga sempat tidak berkecukupan ya. Jadi tidak berkecukupan itu yang membuat akhirnya saya dan ayahnya itu mendidiknya juga sederhana, cukup, ini disyukuri ya nak ini. Jadi apa yang masih teringat itu kadang ya juga sampai sekarang, misalnya malam hari ayahnya datang bahwa anak saya kan 5 ya, bawa nasi goreng cuma 3, maka pembagiannya harus bagus dengan siapa, ini dengan siapa, ini dengan siapa. Ayah nanti cukup 1 sendok, ibu 1 sendok. Itu sampai sekarang, karena mungkin tidak cukup ya beli nasi goreng 5 bungkus, ayah sama ibunya berarti 7 bungkus. Nah ya. Gitu. Maka dengan kecukupan rezeki, ayahnya pulang membawa hanya cukup 3 bungkus yang akhirnya harus berbagi. Di situ kita belajar mulai dari kecil. Bagus, Ibrahim, Mufti Salim, Sa'dan Aliwah itu mulai belajar dari situ. Sampai sekarang pun anak-anak kalau mau makan sesuatu dia selalu ingat saudaranya. Ibu, ini siapa yang belum makan? Ini untuk siapa? Ikan ini kan ada 2 misalnya ya, tinggal 2. Ini untuk siapa? Boleh tak makan 1. Sampai seperti itu. Sampai sekarang anak-anak. Bagus Bahrudin sudah besar, sudah cukup gitu. Kadang membuka itu ayam tinggal 1 miliknya siapa Bu? Gitu. Dia bertanya dulu. Jadi alhamdulillah itu yang saya tanamkan supaya tidak ceroboh ya. Ini dimakan ya gitu. Jadi ini milik siapa dulu. Ada bungkusan ini saya harus berbagi dengan siapa Bu? Ini saya dengan siapa? Jadi gitu. Jadi misalnya Mufti Salim ya menemukan ada 1 bungkusan gitu, dia tanya dulu, saya sama siapa? Ini sudah tidak milik siapa? Kalau sudah tidak milik siapa-siapa, baru dimakan. Gitu. Biasa Bu ya, dari pembiasaan dari kecil betul, ya Bu ya. Sekarang sudah benar-benar terasa Bu ya, maksudnya. Iya betul. Usaha menjadi soleh-solihah sebagai orang tua. Usaha pembiasaan yang baik, anak-anak sekarang sudah kerasa. Iya betul. Memang kita itu nggak bisa kayak jadi orang tua pokoknya dikasih makan, disekolahkan. Iya, nggak cukup ya. Oke, baik Bu. Pertanyaan mungkin ini yang terakhir. Seperti apa sosok generasi berkualitas yang harusnya kita sebagai umat muslim impikan? Dan apakah mereka yang sukses secara finansial atau mereka yang kehadirannya paling bermanfaat bagi umat manusia atau yang kayak Iya, kalau menurut saya generasi berkualitas itu relatif ya Usia. Relatif, tergantung orang tua memandang. Karena kan background orang tua masing-masing beda-beda. Ada orang tua itu yang alim, ahli Quran, ibunya ahli Quran, ayahnya ahli Quran. Maka mindset orang tua, anak saya harus hafal Al-Quran. Maka beliau menganggap bahwa anak yang hafal Al-Quran adalah
generasi berkualitas menurut beliau gitu ya. Ada keluarga yang backgroundnya pekerja keras menghasilkan bisnismen gitu ya. Ibunya bisnis, ayahnya bisnis. Kemudian anaknya juga dipelajari untuk berbisnis juga. Akhirnya menghasilkan kaya, maka dia menganggap bahwa anaknya sudah bagus, sudah berkualitas, sesuai dengan mindsetnya tadi bahwa uang adalah segala-galanya, misalnya kayak gitu. Jadi saya pikir itu hak mereka orang tua untuk mengatakan generasi saya ini berkualitas atau tidak. Tetapi setidaknya Allah itu sudah menggariskan ya di dalam Al-Quran. Ketika kita menikah dengan seseorang, maka harapan kita, doa kita kan semoga keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Jadi damai, penuh cinta, kasih sayang di dalam rumahnya. Dan Islam itu memandang generasi berkualitas itu ya secara menyeluruh. Karena kan manusia itu kan menjalani kehidupan selanjutnya ya. Untuk bertahan hidup itu mereka butuh materi. Nah, tetapi di dalam Al-Quran juga menekankan bahwa generasi berkualitas itu juga dilihat dari iman mereka. Karena iman itu adalah yang utama ya di dalam Islam. Maka yang pertama beriman, kemudian secara otomatis kalau dia beriman kepada Allah maka dia beragama Islam. Nah, ketika dia beriman berarti dia menjalani segala perintahnya. Maka generasi berkualitas itu ya generasi yang selalu ingat kepada Tuhannya. Dia menjalani sholat 5 waktu. Kalau dia mampu menambah sunnah-sunnahnya, setiap hari membaca Al-Quran walaupun 1 ayat ya, seperti itu. Kemudian kewajiban-kewajiban yang lainnya, termasuk kalau tadi hablum minallah, sekarang hablum minannasnya bagaimana dengan orang tua, bagaimana menghormati guru, patuh dengan guru, sayang dengan temannya, menghormati tetangga dan lain sebagainya. Jadi saya kira kedua-duanya harus imbang. Jadi iman kepada Allah, hablum minallahnya cukup ya, walaupun tidak berlebihan, cukup bahwa dia mengingat Allah. Karena anak muda sekarang itu terlalu sibuk gitu ya. Maka saya sampai detik ini, alhamdulillah saya selalu sholat. Jadi ketika anak dalam perjalanan, ketika waktu sholat, nak Ibrahim di mana? Sholat. Sudah Bu, aman gitu. Jawabannya seperti itu. Saya sudah lega. Betul, iya betul gitu. Bagus Pakhrudi juga seperti itu, Mufti Salim juga seperti itu. Sampai ketika berangkat PKL, kamu nanti pakai seragam ini, sholatnya pakai apa? Pakai sarung Bu. Oh ya, saya aman. Jumatan pun ini tadi diingatkan, nah hari ini Jumat harus membawa baju ganti dan sampai seperti itu. Jadi memang kita tidak boleh lelah ya. Jadi orang tua. Iya, terus apalagi ibu. Apalagi ibu itu harus melebihi kemampuan ayah. Jadi kita tidak boleh, aku ibu hanya merawat anak saja, melahirkan, menyusui dan membesarkan, tidak itu. Tapi justru pendidikan itu di ibu. Karena ya kalau ayahnya itu nun sewu ayah itu kadang kan fokus bekerja, kemudian hanya sapaan-sapaan yang sewajarnya saja, seperlunya saja di rumah. Tetapi ibu kan beda. Ketika detail Bu, saya selalu masuk kamar satu-satu. Saya cek, saya lihat gitu. Dan sekarang kan beranjak dewasa, saya tidak bisa memeluk, saya tidak bisa mencium ya, karena kan memang anak laki-laki. Jadi kadang apa yang saya lakukan, saya tatap wajahnya, saya dekat gini, saya elus gini. Jadi oh ya, saya sudah menyentuh ya. Karena kan sudah malu ya Bu, kalau sudah besar tuh kan malu. Bagus pun juga gitu, saya pelukkan sepatu, saya buka kamarnya, saya lihat masih tidur, nah sholat subuh atau itu. Jadi masih yang, tapi kalau yang kecil kan masih manja gitu ya, jadi masih gitu. Masih lengket sama ini. Luar biasa sekali, ini nggak terasa sudah 20 menit sudah berlalu ya. Mungkin ini Bu, satu statement ya untuk para orang tua di rumah, untuk wali murid yang lainnya juga, untuk ini nih, untuk sesuai dengan tema kita, membentuk generasi berkualitas. Satu statement penutup untuk orang tua di mama enggak? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh wali siswa SMK Mutu, tetap semangat,
mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang berkualitas sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan lelah untuk mendidik anak-anak karena mereka adalah aset kita, aset bangsa ini, dan mereka adalah penerus kita, generasi kita. Saya yakin panjenengan semua adalah ayah ibu yang baik, yang luar biasa, dan insya Allah anak-anak juga sangat luar biasa di luar sana. Harapannya tetap semangat, jangan lelah, karena memang itu adalah perintah Allah dalam mendidik anak. Ketika kita mempunyai seorang anak, ibarat kita diberi dititipkan satu lembar kertas. Seperti apa kita mengukir kertas itu, mau kita warna merah, biru, ungu, atau apa dan lain sebagainya, itu adalah hak sekaligus kewajiban orang tua. Maka mari kita didik dengan baik anak-anak. Kita ingatkan terus akan keimanan, kita ingatkan terus akan kewajiban anak-anak terhadap Allah. Kemudian selain itu kita didik anak-anak untuk menjadi anak-anak yang mau yang bisa menghormati orang tua, yang bisa menghormati guru, sayang kepada temannya, sayang kepada tetangga dan lain sebagainya. Sehingga nanti anak-anak yang kita lahirkan itu sesuai dengan harapan, sesuai dengan doa ketika kita menikah dulu, gitu ya. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah penuh dengan ketenangan, kedamaian. Kemudian kita melahirkan anak-anak dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang tentunya, sehingga nanti keluarga kita menjadi keluarga pilihan Allah di surga nanti. Amin. Terima kasih. Luar biasa sekali Bu ya, Masya Allah. Ini benar-benar menginspirasi Bu. Saya juga sebagai calon ibu yang baru menikah juga, benar-benar dari awal sampai akhir tadi itu adalah pembelajaran yang banyak sekali buat kita. Tapi sayang sekali ini waktunya sudah habis. Jadi sebelum kita tutup Ibu, kita punya jargon untuk acara ini. Jadi nanti kalau kita tutup, saya pamitan dulu. Kita tutup dengan kajian Islami SMK Muhammadiyah Gresik. Nanti kita bilang mengetuk pintu hati, buka pintu hidayah. Mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Ya, saya pamitan dulu pada bisa. Baik, Bapak Ibu di rumah atau semua pemirsa setia channel SMK Muhammadiyah 1 Gresik, sekian dulu untuk episode kedua. Saya yakin dari awal sampai akhir semuanya daging semua, bisa disimak sambil sahur atau menunggu berbuka ya. Terima kasih, saya Miss Fitri. Kita berjumpa lagi insya Allah di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik, mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah.